Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang SMK, jawab bisa. Kalau yang kedua SMK, hebat. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nurul Aini Pak, ada surat izinnya. Nurul Aini, ada surat izinnya? Ada. Oke, saya mengingatkan bahwasanya kehadiran itu penting. Jadi ketika kalian tidak sakit ataupun tidak ada acara, tolong tetap hadir ke sekolah karena kehadiran itu melatih kalian untuk lebih disiplin saat kalian dewasa kelak. Oke, ada yang tahu keran air nggak? Ada yang tahu? Oke, keran air itu kalau dibuka semakin lebar, apa yang terjadi? Mengalirkan air Pak. Mengalir, Air. airnya semakin deras. Nah, agar airnya semakin deras, maka kerannya juga harus dibuka. Lah, marilah kita berdoa. Tujuannya apa? Karena dengan berdoa ini membuka keran ilmu pengetahuan. Karena semata-mata pengetahuan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan Agni dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dalam hati saja ya. Silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini dapat memudahkan kalian dapat belajar dan menerima ilmu pengetahuan. Oke, saya mau tanya, tapi tolong saat saya bertanya, kalau kalian bisa menjawab, angkat tangan terlebih dahulu, jangan langsung menjawab ya. Apa yang bisa kalian ceritakan ketika melihat gambar ini? Oke, Lucy, apa Lucy? Roti berjamur Pak. Roti berjamur. Oke, kita tulis dulu. Roti berjamur. Kenapa kamu yakin kalau ini jamur? Karena ada seperti benang benar halus Pak. Benang? Benar halus. Benang halus. Terus sebenarnya benang halus ini apa sih? Tidak tahu Pak. Mengapa jamur ini bisa hidup di roti kira-kira? Ada yang tahu enggak? Oke, Agni apa? Karena ada nutrisinya Pak. Karena ada nutrisi. Oke, kita catat nutrisi. Selain di roti, kira-kira bisa hidup di mana jamur ini? Kira-kira. Bisa hidup di pohon, Di pohon. tanah, kotoran. Berarti ini bisa hidup di tempat lain ya? Bisa hidup di tempat lain. Oke, saya mau tanya Agni. Lantai ini kan bersih. Kira-kira bisa ditumbuhi jamur enggak? Tidak Pak. Tidak bisa. Kenapa jamur ini ya semakin lama jumlahnya semakin banyak, Agni? Karena bisa reproduksi Pak. Reproduksi dengan cara apa? Dengan spora Pak. Reproduksi menggunakan spora. Nah, bagaimana spora itu bisa berpindah tempat ke tempat sini, kemudian bisa ke tempat sana? Diterbangkan angin Pak. Oh, diterbangkan angin. Kira-kira jamur ini bisa dimakan atau enggak? Bisa Pak. Jamur pada roti ini bisa? Kira-kira? Tidak Pak. Tidak bisa. Kira-kira jamur yang bisa dimakan apa contohnya? Oh ya, silakan Yuli. Ada yang bisa, ada yang beracun. Oh, ada yang bisa, ada yang bermanfaat, ada yang beracun. Oke. Contohnya yang bermanfaat apa Yuli? Jamur tiram, jamur kuping. Jamur tiram, jamur kuping. Ada yang pernah makan jamur tiram, jamur kuping? Tiram saya pernah. Tidak ada. Oke, jamur tiram ya. Kemudian kalau yang tidak bisa dimakan? Jamur yang tumbuh di kotoran dan panu Pak. Oh, berarti panu itu termasuk jamur, betul?
Oke, jadi ada beberapa jamur yang katanya Yuli bisa dimakan, ada jamur yang tidak bisa dimakan. Oke, dari semua ini, ya, dari semua ini, kira-kira selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Tangan coba. Saya Pak. Apa? Roti Pak. Roti. Apa benar kita akan belajar tentang roti? Oke. Roti. Ada jawab. Benar atau salah? Kira-kira? Kurang tepat. Ada lagi yang bisa menyempurnakan. Apa Yul kira-kira Yul? Jamur Pak. Oke, kita akan mempelajari tentang jamur. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jamur atau disebut fungi. Tapi kita bisa juga menyebutnya fungi. Jadi dibaca bisa fungi, bisa fungi. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian akan dapat membandingkan ciri jamur dengan tumbuhan. Namanya membandingkan berarti kalian nanti tahu tumbuhan ini nanti seperti apa, jamur seperti apa. Kemudian mendeteksi pengelompokan jamur berdasarkan cara reproduksinya. Kemudian mendeteksi ciri-ciri pada jamur Ascomycota. Apa itu Pak Ascomycota? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Memerinci cara reproduksi jamur pada divisi Ascomycota dan menyeleksi peranan. Jadi ada 5 hal yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ini ada kelompok apa ini kira-kira? Jamur kali ini tumbuhan. Oke, ini ada kelompok jamur, ada kelompok tumbuhan. Sekarang pertanyaan saya, jika kalian berada di suatu tempat dan ingin mengkoleksi jamur, bagaimana cara kalian menentukan bahwa makhluk hidup yang kalian temukan itu adalah jamur dan bukan termasuk tanaman ataupun hewan? Contohnya, ketika saya menunjuk makhluk yang di pagar ini kira-kira termasuk jamur atau tumbuhan? Tumbuhan. Kemudian ini yang menjulang tinggi ini tumbuhan. Nah, sekarang harusnya kalian mengetahui jamur itu cirinya seperti apa, tumbuhan cirinya seperti apa. Agar kalian bisa lebih paham, mari kalian membentuk kelompok terdiri dari 3 siswa. Jadi langsung saja untuk kelompok 1 beranggotakan 3 orang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan bangkunya ditata senyaman mungkin agar kalian bisa berdiskusi antar anggota kelompok. Silahkan kelompok 1, 2, 3, dan 4 boleh langsung menggabungkan bangkunya. Silahkan. Oke, karena kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing, silahkan perwakilan ketua kelompok yang sudah ditunjuk tadi untuk maju menerima lembar kerja peserta didik. Dari kelompok 1 siapa? Yuli, Aziza. Kelompok 2 Yuli, Lucy. Kelompok 3 Agni. Kelompok 4 Yuli. Silakan. Dilihat-lihat dulu LKS-nya. Dilihat dulu, pastikan ada 4 halaman yang sudah kalian terima. Ada cover, lembar 1, lembar 2, halaman 2, dan halaman ketiga. Lengkap? Oke, kalau sudah silahkan diperhatikan saat pengisian LKS nanti dilarang untuk bertanya, tapi boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya atau teman satu kelompoknya. Bagaimana agar kalian bisa paham? Dicermati dulu, kalau ada yang benar-benar belum dipahami boleh ditanyakan sekarang. Saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk melihat-lihat LKS-nya. Oke, dilihat. Kalau ada yang tidak mengerti cara pengisiannya boleh tanya sekarang. Apa? Ya, nama kelas 10 PPI kelompok berapa? 1. Anggotanya ditulis. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum benar-benar kita mulai? Karena saat kita mulai dilarang untuk bertanya kepada saya ataupun ke kelompok lain. Oke, silakan dicermati dulu LKS-nya. Oke, bisa kita mulai? Hitung mundur.
Kita beri waktu untuk mengerjakan LKS atau LKPD tersebut kurang lebih adalah 15 menit. Jadi silahkan dikerjakan dengan cepat. Bagaimana agar bisa cepat? Harus dibagi. Kamu nomor ini, kamu nomor ini. Jadi jangan dikerjakan satu orang. Boleh dilepas itu, tes. Boleh dilepas, kemudian dibagi ke anggotanya. Ya, boleh dilepas. Oke, sudah siap? 15 menit dimulai dari sekarang. Silahkan boleh langsung berdiskusi. Dibagi biar semuanya kerja, kemudian agar waktunya pas, tidak kurang dan tidak lebih. Ya. Ayo, boleh mencari melalui HP atau boleh melalui sumber belajar yang lain. Ya. Oke, kita hitung mundur. Selesai enggak apa-apa, enggak selesai enggak apa-apa, selesai enggak selesai tetap dikumpulkan, dijadikan satu semua lembarannya. Ditumpuk jadi satu. Kelompok enggak apa-apa. Kelompok 1, kelompok 4. Didengarkan dulu untuk aturannya, berdiskusi di sini ya. Nanti kelompok 1 akan tampil di depan. Kemudian kelompok yang lain menanggapi. Oke, jadi silakan kelompok 1, silakan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anggota kita kelompok 2, berjumlah 3. Agak dekat mic-nya. Sip. Berjumlah 3. Siapa saja? 1 Novita, 2 Mardiana Febriani Saputri, 3 Luciana Syafara. Sopir pada tumbuhan tidak ada, sedangkan pada jamur tumbuhan ada, sedangkan jamur tidak ada. Oke, lanjut. Struktur tubuh. Menurut tumbuhan memiliki akar batang daun, Sedangkan di jamur tidak memiliki akar batang daun. Selanjutnya, Cara memperoleh makanan. Kalau menurut tumbuhan autotrof, sedangkan menurut jamur heterotrof. oke, lanjut. Reproduksi menurut tumbuhan yaitu biji, sedangkan menurut jamur spora. Nomor 1 selesai. Selanjutnya nomor 2. Berikut ini adalah pengelompokan jamur berdasarkan cara reproduksinya. Kira bagian yang kosong dengan divisi pada jamur. Ascomycota. Pada Ascospora, Ascomycota. Pada Basidiospora, Zygomycota. Pada Zygospora, Zygomycota. Belum diketahui Deuteromycota. oke, tadi jawabannya hampir sama seperti kelompok 1. Yang di Basidio itu ternyata Zygomycota. Nah, nanti benar atau salah dicek setelah semua presentasi. Lanjut nomor 3. Bagaimana ciri-ciri jamur pada divisi Ascomycota? Uniseluler dan multiseluler, tetapi sebagian besar multiseluler. Ascomycota multiseluler memiliki kaskus sporangium penghasil ascospora, hidup saprofit dan parasit. Lanjut. Reproduksi aseksual, tunas uniseluler,
Diospora, fragmentasi multiseluler, seksual askospora. Oke, lanjut. Nomor 4. Cara reproduksi Ascomycota bagaimana? Dari hifa yang banyak dan di antara hifa bercabang-cabang, terdapat hifa yang pada ujungnya membentuk alat kelamin betina dan biasanya mempunyai ukuran lebih besar disebut askegonium, dan di dekat pada ujung hifa yang lain membentuk alat kelamin jantan yang disebut anteridium, masing-masing berinti haploid R. Oke, nomor 5. Saccharomyces sp itu untuk ragi, benar atau salah kira-kira? Benar. Nah, kalau Penicillium notatum untuk menghasilkan antibiotik? Benar. Benar. Penicillium camemberti untuk jamur pada oncom? Salah. Salah. Neurospora crassa? Salah. Kemudian Silaria itu untuk hidup pada kayu yang membusuk? Benar. Oke, benar. Oke, kelompok 2 sudah presentasi. Mungkin ada tanggapan. Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan dulu. Oke, Agni. Silakan disampaikan pertanyaannya. Apakah ada jamur yang bisa fotosintesis? Oke, silakan dijawab kelompok 2. Tidak ada, karena jamur tidak memiliki klorofil. Bagus. Jamur tidak mempunyai klorofil sehingga jamur tidak bisa fotosintesis. Ada pertanyaan lain dari kelompok 1, 3, 4? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan dikumpulkan lagi LKPD-nya. Presentasi mengerjakan LKPD sudah. Kalian juga sudah berdiskusi, sudah mendapatkan bimbingan, kemudian presentasi sudah. Maka akan saya berikan sedikit penguatan terkait ada perbedaan jawaban tadi. Yang pertama ya, tentang tumbuhan dan jamur. Fungsinya apa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Karena kita mempunyai masalah kalau kita tiba-tiba di suatu tempat ada makhluk, kita tidak tahu ini jamur atau tumbuhan. Nah, kemudian setelah kita tahu ciri-ciri jamur dan tumbuhan, kita bisa menentukan, oh ternyata ini adalah makhluk jamur, oh ini ternyata tumbuhan. Jadi kan ada roti berjamur, ada benang halus. Nah, benang halus tadi disebut apa sih? Hifa. Bagus. Kumpulan dari hifa namanya Mycelium. Jamur tadi butuh nutrisi enggak? Butuh nutrisi enggak? Butuh. Kalau enggak butuh, terus gimana dia bisa tumbuh? Makanya kenapa di lantai yang bersih tidak akan mungkin dihinggapi oleh jamur. Pak, kulit kok bisa ditumbuhi jamur? Kira-kira kenapa? 1, karena lemak. Lemak itu bisa dikarenakan kalian jarang mandi. Makanya orang yang panuan itu pasti jarang mandi. Kalau kalian ingin putih mendadak, nggak usah mandi. Biar putih. Putih apa? Putih panu. Nah, kemudian orang panuan itu nular loh ya. Misalnya si Agni ini panuan, misalnya. Kemudian dekat sama Lucy, panuannya itu digesekkan ke kulitnya. Atau pakai sabun. Tapi kalau sabun belum tentu bisa nular, karena dengan sabun itu jamurnya bisa mati. Nah, kalau kalian bergesekan atau misalnya satu handuk bersama, itu juga bisa menular. Kenapa bisa menular? Karena jamur mempunyai di mana spora ini bisa diterbangkan oleh? Nah, jadi hati-hati yang handuknya satu keluarga cuma satu. Kalau bisa satu orang satu. Karena kenapa? Misalnya adik kalian panuan, kalian gosokkan ke wajah-wajah kalian. Oh. Jadi kemudian berikutnya, jamur itu ada yang bermanfaat dan ada yang beracun. Itu pembahasan kita tentang jamur. Berikutnya, siapkan 1 lembar kertas. Kita adakan tes singkat tentang pemahaman kalian hari ini. Disediakan 1 lembar kertas, diberi tulisan nama, absen, dan kelas. Silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk menyiapkan kertas. Jika waktu 10 menit sudah berakhir, langsung dikumpulkan ke depan.
Oke, waktu dimulai dari sekarang. Silahkan. Dua menit lagi. Nanti kalau saya minta mengumpulkan, silakan langsung seluruhnya dikumpulkan. Baik, waktu sudah selesai, seluruh tangan diangkat ke tangan kanan. Belakang silakan berdiri, jawaban temannya diambil. Novita, Sausan, langsung diambil. Nah, okay. Hari ini kita sudah belajar tentang jamur. Adakah yang ingin menyampaikan refleksi pada siang hari ini? Silahkan. Jamur tidak tumbuh karena tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa fotosintesis. Jamur bukan termasuk tumbuhan karena tidak mempunyai klorofil sehingga tidak bisa fotosintesis. Bagus, lanjut. Siapa lagi? Feby, silakan. Jamur ada yang multiseluler dan uniseluler. Jamur bereproduksi secara aseksual dan seksual. Pengelompokan jamur didasarkan pada reproduksi seksualnya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang jamur divisi Ascomycota. Untuk ujian atau tes kalian hari ini akan saya periksa. Untuk nilai di bawah 65 akan diadakan remedi. Namun remedinya nanti tergantung tingkat keparahan dari jawaban. Kalau jawabannya itu nanti sangat rendah nilainya, maka diadakan pengajaran ulang dan ujian. Kalau nanti sedang, maka kalian cukup diberikan tugas dan remedi atau mengerjakan ulang. Tapi kalau ya remedinya tidak terlalu banyak, kalian bisa melakukan ujian ulang. Tapi untuk nilainya yang di atas 90 akan saya berikan tugas pengayaan, yaitu mencari gambar-gambar jamur yang berukuran besar atau kita sebut multiseluler yang bisa dilihat oleh mata. Jadi kalian mencari tugas itu bagi yang tidak remedi. Baik, hari ini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak. Terima kasih atas waktunya. Silahkan satu orang pimpin untuk berdoa. Feby, mohon dibantu teman-temannya untuk berdoa akhir pelajaran. Terima kasih Feby, kita berjumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.